Halo semuanya, salam kenal. Nama saya Dewantoro Ratri, biasa dipanggil Dewa. Saya founder dari Main Kata Translation Studio. Hari ini saya akan berbagi tentang sebuah tema yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Namanya adalah Remote Simultaneous Interpreting, alias penerjemahan penjuru bahasaan simultan jarak jauh. Oke, sebelum saya terangkan tentang station saya, jalan-jalan dulu yuk ke studio Main Kata. Jadi ini adalah studio terjemahan Main Kata. Masuk yuk. Nah, jadi ini adalah tempat di mana kita mengerjakan terjemahan. Ini ada dua pekerja. Say hi dong, biar kayak di TV-TV. Nah, ada dua sama satu yang pegang kamera nih, ya kan? Jadi di sini kita mengerjakan dokumen-dokumen. Totalnya ada 6 station sih di sini. Tapi kebetulan karena hari ini masih ya suasana transisi ya dari pandemi menuju ke new normal, jadi saya bebaskan teman-teman untuk bekerja. Kalau mau ngantor dengan senang hati, kalau mau kerja di rumah juga boleh, karena ada beberapa yang kerja di rumah gitu ya. Yang penting tetap sehat, tetap ikuti protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan dan lain sebagainya. Kehabisan skrip. Sekarang kita ngobrolin RSI. Yuk ke depan. Nah, sama seperti pekerjaan lain, pekerjaan penjuru bahasaan juga terdampak dari pandemi atau COVID-19 ini. Nah, jadi kita harus banyak bekerja dari rumah gitu kan. Di antaranya pekerjaannya adalah remote simultaneous interpreting atau penjuru bahasaan jarak jauh. Nah, kemarin kebetulan saya sudah melakukan penjuru bahasaan jarak jauh, dan hari ini saya akan berbagi settingan alat atau bedah alat yang biasa saya gunakan gitu. Disclaimer alias penafian, tidak semua juru bahasa menggunakan settingan ini. Bahkan sebenarnya settingannya bisa sangat sederhana sekali. Sesederhana menggunakan satu buah laptop dan satu buah headset yang ada mikrofonnya, selesai. Juru bahasa bisa melakukan itu, dan banyak juru bahasa bekerja dengan menggunakan settingan seperti itu. Cuman saya kebetulan ingin menggunakan settingan yang nyaman menurut saya. Jadi menurut saya selama tidak mengganggu orang lain, tidak merepotkan orang lain, dan selama saya bisa memberikan yang terbaik terutama untuk klien ya, dan yang kedua adalah untuk diri saya sendiri yang bekerja, maka kenapa tidak, dan selama saya punya alat-alatnya gitu. Mudah-mudahan settingan alat ini bisa bermanfaat kalau ada yang mau menggunakan settingan serupa atau mengambil gagasan-gagasan dari settingan yang saya buat ini. Silakan, atau kalau ada pertanyaan silakan nanti tulis di kolom komentar atau kirim pesan ke saya secara langsung. Oke, jadi saya akan bedah alat yang saya gunakan untuk pekerjaan remote simultaneous interpreting alias penjuru bahasaan jarak jauh. Kita mulai dari yang paling awal, yaitu listrik. Ya, pastikan kalau remote simultaneous interpreting ada listrik. Oke. Jadi untuk pekerjaan kali ini listrik saya ambil dari PLN standar saja. Nah, jalurnya adalah dari listrik ini saya menggunakan UPS. Penting banget untuk menggunakan UPS ya teman-teman. Untuk apa? Ya tentu saja kalau listriknya mati. Kalau listriknya tiba-tiba mati, kan kita tidak mau pekerjaan kita terhambat gitu. Mudah-mudahan sih listriknya tidak mati. Tapi kalaupun mati, kita bisa punya UPS ini agar penjuru bahasaan masih bisa berjalan selama beberapa menit ke depan. Nah, UPS ini mengaliri seluruh listrik yang saya gunakan. Yang pertama, dia digunakan untuk internet tentu saja. Di sini saya menggunakan WiFi, internet rumahan, tapi saya tidak menggunakan WiFi. Teman-teman lihat kabel biru ini adalah kabel koneksi LAN. Kabel ini saya gunakan untuk colok langsung ke komputer. Tujuannya apa? Biar mendapatkan sinyal yang lebih stabil dan lebih kuat gitu. Berapa kecepatannya? Cukup ya kan, yang pasti di atas 15 MB per second, itu pasti cukup. Oke. Yang kedua, geser di sebelah kirinya ada laptop gitu. Loh Mas, buat apa laptop? Buat backup, jaga-jaga. Misalkan listrik mati atau ada kendala teknis, saya sudah siap laptop. Jadi laptop ini posisinya lagi idle, tapi kalau nanti betul-betul bekerja, kemungkinan besar laptop ini akan berada pada kondisi siap digunakan dengan aplikasinya sudah menyala. Jadi laptop ini untuk backup, untuk cadangan. Bergeser ke menu utama kita hari ini teman-teman, inilah setting saya untuk remote simultaneous interpreting.
Oke, nah saya akan terangkan satu persatu. Alasan pertama kenapa saya tidak menggunakan laptop adalah yang pertama, laptop saya ya boleh dibilang agak jadul. Artinya kecepatannya, prosesornya mungkin tidak seperti yang saya inginkan. Nah, karena memang laptop ini menurut saya bukan ya kurang, dan saya punya yang lebih baik untuk pekerjaan ini, maka saya gunakan mini PC. Jadi ini mungkin tidak kelihatan teman-teman, PC-nya ada di belakang, mini PC, kecil PC-nya. Nah, alasan kedua saya tidak menggunakan laptop adalah saya suka kalau layarnya gede seperti ini. Kalau layarnya besar menurut saya akan lebih membantu. Kenapa membantu? Karena kadang-kadang dalam presentasi klien akan menunjukkan slide-slide gitu. Nah, kalau slide presentasinya kecil menurut saya agak kurang nyaman ya dilihatnya. Jadi itu alasan kedua saya menggunakan PC. Alasan ketiga adalah dengan menggunakan PC saya bisa menggunakan dua layar gitu. Nah, dua layar tentu bagi saya setidaknya lebih nyaman daripada satu layar. Layar pertama digunakan untuk konferensi, layar yang kedua bisa saya gunakan untuk nyontek gitu ya, lihat-lihat catatan dan lain sebagainya. Jadi itulah keuntungannya menggunakan dua layar gitu. Nah, jadi misalkan contoh layar ini saya gunakan, ini contoh dummy ya, ambil dari internet ya kan. Ini adalah yang kita gunakan ketika kita melakukan penjuru bahasaan simultan. Dalam hal ini saya menggunakan Joom. Nggak mau ngomong nama aslinya karena belum dibayar gitu. Kalau mau disebut nama aslinya endorse ya gitu. Nah, dengan Joom ini tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, berikutnya saya akan masuk ke salah satu elemen yang paling penting, yaitu untuk audionya gitu. Nah, Mas, kenapa tidak menggunakan headset saja? Saya punya headset ya kan. Ini saya udah ada headset, saya siapkan di sini. Nah, yang seperti ini ya kan. Ini saya kebetulan punya Sennheiser, serinya agak lupa, maaf ya gitu. Tapi ini biasa saya gunakan juga untuk di lapangan. Nah, kenapa Mas nggak pakai headset? Kenapa ribet-ribet? Karena saya merasa kualitas dari headset saya kurang baik dibandingkan dengan menggunakan, dalam hal ini saya menggunakan mikrofon podium ya kan. Saya menggunakan mikrofon podium. Menurut saya kualitas audionya lebih baik menggunakan mikrofon podium ini. Jadi selama saya bisa dan saya punya alat-alatnya, kenapa tidak kita berikan yang terbaik untuk klien kita? Kalau headset dia gampang, colok ke PC beres masalah. Bagaimana kalau kita menggunakan mikrofon podium seperti ini? Yuk ikutin routingnya. Sini mendekat. Nah, dalam hal ini saya menggunakan Crash BM301 ya kan. Dia menggunakan baterai, ada power on off-nya di sini. Nah, alasan kenapa saya juga menggunakan mikrofon podium ini karena dia memiliki channel on off di sini. Sehingga saya memiliki keleluasaan untuk menyalakan atau mematikan mikrofon saya baik dari aplikasi Zoom-nya atau dari mikrofonnya. Nah, mikrofon ini lari kemana Mas Dewa? Mikrofon ini kabelnya ke belakang, masuk ke ini dia. Ini adalah sound card. Fungsinya adalah untuk mengubah sinyal mikrofon ini agar masuk ke dalam komputer. Dalam hal ini, sound card yang saya pakai adalah Behringer UMC 22 gitu. Ini yang saya pakai. Satu lagi kelewatan. Nah, bisa disorot di sini. Satu lagi kelewatan, mohon maaf. Ini adalah fitur yang namanya direct monitor. Apa yang terjadi? Kalau ini saya klik, yang terjadi adalah saya bisa mendengarkan suara saya sendiri di headset saya. Nah, itu jadi satu fitur tambahan yang menarik. Jadi saya bisa mengontrol suara saya terlalu besar atau terlalu kecil, terlalu dekat ke mikrofon atau tidak. Nah, fitur ini yang tentu tidak bisa kita lakukan atau lebih sulit kita lakukan kalau mikrofon headset kita langsung colokkan ke komputer. Jadi itu adalah salah satu alasan kenapa saya menggunakan sound card. Jadi saya bisa mendengarkan suara saya sendiri. Sebuah fitur tambahan yang sangat bermanfaat bagi saya. Saya lanjutkan. Nah, jadi dari sini mikrofon masuk ke komputer gitu. Nah, di sini ada triknya teman-teman. Perhatikan, kalau teman-teman lihat di sini ada sebuah kabel kecil yang saya lilitkan di mikrofon. Tahu nggak kabel ini larinya kemana? Kabel ini larinya ke tembok ke belakang sini. Ngapain Mas kabel dilarikan ke tembok? Nah, buat teman-teman audio pasti tahu ya, kabel ini dilarikan ke tembok untuk menghindari ground noise. Apa itu ground noise? Kadang-kadang kalau kita menggunakan mikrofon ada suara bzzz, seperti itu. Kecil suaranya tapi cukup mengganggu. Dengan mengaitkan kabel ke tembok, dari mikrofonnya ke tembok, ini bisa mengurangi suara noise itu atau menghilangkan sama sekali. Itu tipsnya. Nah, berikutnya teman-teman, ini saya akan berbagi alat yang sangat menarik atau yang baru saja saya temui. Jadi ketika teman-teman menggunakan fitur interpreting zoom seperti ini,
ada satu permasalahan yang seringkali dialami oleh para juru bahasa. Apa itu masalahnya yang dialami oleh para juru bahasa? Yang dialami oleh para juru bahasa adalah kadang ketika kita melakukan tandem atau kita melakukan kerja berdua, dalam artian bukan tandem ya, ralat, ketika kita berpartner atau bermitra dengan penerjemah atau juru bahasa lain, itu Zoom tidak memiliki fitur agar juru bahasa satu dan juru bahasa yang lain bisa berkomunikasi secara visual dan audio. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa melihat juru bahasa lain yang bekerja, yang tempatnya juga mungkin berbeda ruangan dengan kita, dan kita tidak bisa mendengar apa yang juru bahasa lain kerjakan di ruangan atau di rumahnya. Para juru bahasa biasanya mengakali masalah ini dengan melakukan video call dengan juru bahasa yang lain, misalkan dengan menggunakan WhatsApp seperti itu. Nah, jadi ini digunakan untuk WhatsApp gitu. Nah, menelpon juru bahasa lain menggunakan WhatsApp artinya kita harus menghubungkan ponsel kita ke colokan audio. Kenapa? Kalau tidak suaranya kan keluar. Nanti dia bisa bocor ke sini. Nah, permasalahan berikutnya adalah ketika suara keluar audio berarti kita harus menggunakan dua headset. Satu headset digunakan untuk mendengarkan komputer, sedangkan headset yang lain digunakan untuk mendengarkan teman kita yang menggunakan WA di ujung sana. Jadi kadang-kadang ada tips atau trik yang dilakukan oleh juru bahasa. Jadi kadang headsetnya dua. Headset yang dari handphone biasanya pakai headset kecil, dimasukkan kecil, kemudian ditumpuk dengan headset yang lain di luar seperti ini. Ribet banget kan? Atau kadang-kadang ada juga headset satu dimasukkan, ya kan, di setelinga kiri WhatsApp, di telinga kanan untuk mendengarkan komputer. Menurut saya itu bisa menjadi mengganggu, meskipun banyak interpreter yang bisa melakukannya. Maka saya bukan menemukan sih, pasti ada orang lain yang juga sudah melakukan solusi ini. Saya mendapat ide untuk menggunakan satu lagi alat. Yuk ke sini saya tunjukkan alatnya. Ini adalah mini mixer alatnya. Apa fungsi dari mini mixer? Mini mixer ini fungsinya adalah bisa mencampur input suara, dalam hal ini sampai 4 input, 1, 2, 3, 4 untuk dikeluarkan ke satu output. Nah, dengan cara demikian berarti 2 atau sampai 4 sumber suara bisa masuk ke dalam satu alat, keluarnya jadi satu, sehingga kita cukup menggunakan satu headset, tidak perlu menggunakan dua headset bertumpuk-tumpuk, dan ini lebih nyaman. Yang lebih nyamannya lagi adalah kita bisa mengatur luaran, berapa banyak suara yang keluar dari komputer dan berapa banyak suara yang keluar dari handphone atau WhatsApp kita. Jadi kita tidak akan terganggu atau lebih leluasa. Inilah alasan saya menggunakan berbagai macam alat yang ribet ini, karena saya juga suka ngulik-ngulik audio, tapi tujuan utamanya adalah agar saya merasa nyaman dalam bekerja, kenyamanan orang masing-masing ya, dan yang kedua agar saya bisa memberikan layanan yang terbaik yang bisa saya lakukan kepada klien saya. Mau lihat pekerjaannya? Ini dia. Papinas YouTube channel. You can also participate in this virtual series through Q&A session in your Zoom application. Don't forget to fill in your name and to whom the question is addressed to. This webinar also has the interpreting facility if you want to join this in English. Just click the English flag in your Zoom and click Japanese for Indonesian translation. For fellow Kata Data who wants to join this webinar series, you can join the Google Drive link. So you can open the chat feature and get the link. Information technology and communication is still lacking, and this actually worsens the access of the persons with disabilities towards all the public facility features, government assistance that have been offered all this time in facing the pandemic corona. Now, from there, we see that based on the regulation number 2016, regulation law number 8 of 2016. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah sedikit informasi tentang settingan alat yang saya gunakan untuk melakukan penjuru bahasaan simultan jarak jauh alias remote simultaneous interpreting. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sesama juru bahasa atau mungkin teman-teman yang ingin memulai karir sebagai juru bahasa. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.